penglihatan tentang binatang yang Iya, bertanduk, wah iya, gitu ya. iya, Terutama iya, 666 sih, iya, itu sering sekali gitu iya. ya. Kita langsung meloncat ke bagian itu tuh nubuatan, ramalan malah kadang-kadang ya. Lalu orang hanya memikirkan ini kitab akhir zaman. Ya. Ramalan akhir zaman. Akhirnya ramalan. Padahal sebenarnya sahabat YKB, kitab Wahyu Yohanes ini diawali, nah ini bagian yang secara berurutan sedang diulik nih ya. Dari mana Tuhan bisa memberi penilaian Iya, itu? gitu. Saya udah lakukan semua ini loh. Iya. Kurang apa saya gitu ya. Iya. Jemaat ini giat. Bahkan kaya. Oh iya loh, menghasil emas, wall. Tapi tadi dibuat nyaman, aman, akhirnya tidak ada tantangan. Hidup tapi tampak seolah berkembang, tapi pada hakikatnya Tuhan tahu mati. Mati semangatnya. Evaluasi dari Tuhan tidak langsung turun dari sorga. Ya, bisa saja kan diingatkan oleh rekan, oleh pihak lain, oleh lingkup-lingkup yang lebih luas kalau di GKI misalnya, ya oleh klasis, oleh sinode wilayah, oleh sinode. Siap nggak kita menerima evaluasi yang menurut penilaian kita sudah hidup kok, aktif kok, tapi ternyata ada bagian-bagian yang kita lengah dan perlu digairahkan lagi kehidupan bergereja kita yang sehat. Sahabat YKB, kita jumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali setiap pesan yang sangat berharga, yang sangat luhur dalam setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, kita masih dalam rangkaian membaca dan mengulik kitab Wahyu di setiap pasal dan ayatnya. Dan untuk episode kali ini kita akan mengulik Wahyu pasal 3 ayat 1-6. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Dan untuk mengulik kitab Wahyu pasal 3 ayat 1-6 di bawah judul Jemaat yang Kehilangan Vitalitas, kita akan ditolong oleh narasumber yang sudah tidak asing untuk kita, yaitu Bapak Pendeta Dhani Purnama. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta di tahun 2025 ini. Iya, selamat tahun baru nih. Selamat tahun baru. Kita sehat-sehat ya Pak di tahun ini. Semangat. Ya, terima kasih untuk kesediaan kembali di program Ngulik Alkitab. Kita mengulik kitab Wahyu. Dalam hal ini di episode kali ini Wahyu 3 ayat 1-6 di bawah judul Jemaat yang Kehilangan Vitalitas. Kita akan mulai saja ngulik pada episode kali ini. Kita akan buka dalam doa. Bapak Pendeta Dhani dapat memimpin kita dalam doa. Mari sahabat YKB kita memulai ngulik Alkitab ini dengan berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kembali kami diberi kesempatan untuk mempelajari satu bagian Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini biarlah menjadi alat buat kami memahami betul apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat, sehingga ayat-ayat firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi hafalan kami baca, tetapi juga menjiwai kami, menuntun kami dalam menjalani keseharian kami, termasuk sebagai umat Tuhan di masa kini. Kami menyerahkan kegiatan kami saat ini dalam pimpinan Roh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 3 ayat 1-6. Perikop ini diberi judul kepada jemaat di Sardis. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar. Turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Siapa yang menang kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik Bapak Pendeta, pasal 3 ayat 1-6, perikop ini diberi judul kepada jemaat di Sardis. Ya. Mengawali segmen yang pertama ini, Bapak Pendeta dapat memberikan gambaran secara umum tentang kota Sardis ataupun jemaat di Sardis ini, gambarannya seperti apa ya Pak Pendeta secara Baik. umum? Bu Santi dan sahabat YKB, saya mulai dengan suatu yang lebih umum dulu ya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, umumnya umat itu senang bagian belakang tengah gitu ya, yang isinya soal 666. Wah, itu dia. Penglihatan tentang binatang yang bertanduk, gitu ya. Terutama 666 itu sering sekali gitu ya. Kita langsung meloncat ke bagian itu tuh, nubuatan, ramalan malah kadang-kadang ya. Lalu orang hanya memikirkan ini kitab akhir zaman. Ya. Ramalan akhir zaman. Akhirnya ramalan. Padahal sebenarnya sahabat YKB, kitab Wahyu Yohanes ini diawali, nah ini bagian yang secara berurutan sedang diulik nih ya. Betul. Termasuk nanti salah satunya hari ini, surat kepada jemaat di Sardis. Jadi jangan lupa bahwa sebenarnya itu tuh nubuatan ramalan yang ada nanti ke belakang itu sebenarnya bagian dari sebuah rangkaian surat, ya. Surat yang termasuk pastoral loh sebenarnya kepada jemaat-jemaat ini. Isi kitab Wahyu tidak melulu mengungkapkan akhir zaman, ya, melainkan juga hendak menyatakan bahwa Tuhan itu bekerja di masa kini umat, tidak tinggal diam ketika melihat umat menghadapi penderitaan, persoalan, tekanan, aniaya. Pada intinya seluruh kitab Wahyu ini mau mengajak jemaat untuk bertahan dan setia di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup itu, aniaya dan ancaman itu, di luar juga menghadapi godaan, ya, supaya tetap setia sebagai umat Tuhan. Dari titik itu dulu, lalu kemudian kita lihat kan, oh iya, ada surat pada 7 jemaat. Iya. Ya. Memang kalau dipikir-pikir, kenapa cuma 7 ya? Dan kenapa cuma ini nih, Efesus, Smyrna gitu. Ya, kok nggak ada yang lain lainnya. gitu ya? Roma nggak disebut misalnya di sini gitu ya. Betul. Memang Bu Santi dan sahabat YKB ini tidak dijelaskan nih, kenapa hanya 7 jemaat itu saja yang diberi surat ini. Ya. Tetapi kita dapat menangkap maksudnya. Yaitu agar jemaat-jemaat Tuhan ini menjadi wakil jemaat Tuhan yang lain juga, untuk bersiap-siap, supaya mereka tahu persis apa yang harus mereka kerjakan, lakukan, sebelum segala peristiwa yang nanti akan diungkap oleh Yohanes. Segala peristiwa yang akan terjadi ke depan itu. Sebelum itu benar-benar terjadi, umat sudah dipersiapkan. Agar mereka berbenah. Menyiapkan diri. Kalau memang ada yang tidak baik, mereka perbaiki. Kalau yang sudah baik, mereka jaga, mereka pertahankan. Jadi siap gitu. Dan menarik, kalau lihat 7 jemaat itu suratnya polanya sama, Santi. Ya, diawali dengan ada perintah dulu dari Tuhan kepada malaikat jemaat. Ya, rupanya dalam tradisi gereja mula-mula, tiap jemaat tuh dianggap punya malaikat penjaganya sendiri. Ya. Dan malaikat penjaga ini yang harus mengingatkan. Tuhan mengingatkan lewat mereka. Lalu sesudah itu ada perkenalan. Tuhan
Tuhan Yesus memperkenalkan siapa dia. Dan menarik, beda-beda loh tiap jemaat. Tuhan memperkenalkan kepada jemaat Efesus beda dengan kepada jemaat di Smyrna. Nanti beda lagi ketika tadi kita baca kepada jemaat di Sardis. Dia memperkenalkan dengan khas untuk masing-masing jemaat. Berbeda-beda sesuai dengan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat itu. Ini kan menunjukkan Allah kita tuh Kenal betul loh jemaatnya. ya. Dan dia mau mendekatkan diri supaya jemaat langsung, iya ini Tuhan yang saya kenal nih. Ya. Setelah perkenalan selalu ada penilaian, dievaluasi hidupmu sebagai jemaat begini. Ada yang umumnya, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi Tuhan memuji yang baik, tapi juga mengingatkan, menegur kalau ada salah. Tapi nah, nanti berkait sama jemaat yang akan kita baca nih, jemaat Sardis, itu semua negatif penilaiannya ya. Ya memang kadang-kadang ada ya kondisi-kondisi yang jelek semua gitu ya. Tapi bagusnya Tuhan kita nggak langsung hukum, Ya. nggak langsung buang gitu. Tapi diingatkan untuk berbenah. Nah di terakhir baru setelah dinilai, dikasih nasihat. Nah itu kan bagus kan. Lalu janji. Nah itu semua mestinya menjadi pembelajaran buat kita, Bu Santi. Ya. Ada evaluasi, Betul. ada nasihat, diingatkan ada agar janji. mereka ada janji juga Iya. kepada jemaat. Nah, Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan. Ini menarik ya. Jadi kitab Wahyu itu cenderung kita potong saja di bagian Langsung tengah, bagian, lalu iya. kemudian bagian akhir. Tapi kita lupa bahwa diawali dengan surat kepada ketujuh jemaat. Dan suratnya itu isinya memang juga adalah pengajaran pastoral. Tuhan mengenal betul kehidupan setiap jemaat, apa yang mereka kerjakan yang baik. Allah tunjukkan apa yang baik mereka kerjakan, apa yang kurang, yang buruk, dan yang masih harus dibenahi Tuhan tunjukkan. Tuhan berikan nasihat dan janjinya. Nah, untuk di pasal ini, di pasal 3, kita akan mulai dengan memberikan gambaran secara umum Pak Pendeta pada saya dan juga para sahabat. Jemaat di Sardis ataupun pasti di daerah namanya Sardis itu seperti apa pada zaman itu, Betul. pada waktu itu. Baik, ini menarik nih. Ya, tadi sedikit kita sudah katakan kepada jemaat di Sardis ini suratnya isinya kecaman semua. Ya, karena semua nggak ada nilai positifnya gitu kira-kira jemaat di kota ini. Nanti mirip dengan jemaat terakhir tuh, Laodikia. Itu juga nggak ada bagusnya gitu. Dan berlawanan dengan jemaat sesudah ini, namanya Philadelphia. Itu positif semua. Ya. Nah kita lihat ya, apa latar belakangnya nih. Ya. Ya. Jemaat ini ada di kota Sardis. Kota Sardis ini kota yang berlimpah kekayaan alam. Ya. Terutama bahan tambang emas. Jadi memang luar biasa nih. Ya. Juga menghasilkan pakaian dari bahan wol. Pada zaman seorang raja Sardis namanya Croesus itu memerintah, kota ini mencapai puncak kejayaan dan termasyur sebagai kota yang penduduknya itu kaya raya. Emas, wol, waduh itu kan pada masanya ya sampai sekarang juga kalau emas masih oke gitu ya. Ini luar biasa. Tapi nah ini sayangnya, lengah. Biasanya orang gitu ya, ketika masa jaya itu lalu ada kelengahan. Sang raja kemudian dikalahkan oleh Raja Persia, Raja Cyrus namanya. Jadi seketika kejayaan itu habis. Cyrus sebagai pemenang kemudian membuat aturan. Penduduknya itu di kota Sardis tidak lagi boleh punya senjata. Tidak boleh berlatih militer. Supaya meredam, jangan ada pemberontakan. Yang ada mereka cuman boleh menari dan menyanyi. Bayangin. Aduh ya. Ya memang sukacita ya jadinya ya. Hidup kayaknya indah, diisi dengan tarian, nyanyian. Tapi itu sebenarnya melemahkan mereka. Sardis makin lama makin lemah. Karenanya beberapa kali benteng kokoh kota yang mereka banggakan tadinya bisa diterobos dengan gampang oleh musuh. Tidak harus oleh bangsa yang besar, oleh musuh-musuh yang kecil juga ini bentengnya bisa diterobos.
Maka penduduk Sardis tuh saling mengingatkan untuk jaga-jaga. Kita berjaga-jaga loh. Benteng kita nih ternyata nggak kokoh nih. Kitanya mesti saling berjaga-jaga. Dan ungkapan itu yang muncul kan ya. Berjaga-jagalah. Iya. Ada juga ya di Iya, situ. iya. Jadi ini dipakai. Konteksnya itu awalnya ya. Nah, jemaat di Sardis tumbuh di konteks kota seperti itu. Kota yang sudah dilemahkan, yang lengah, tadinya berjaya, lalu lengah, lalu ditaklukkan, tidak boleh punya kekuatan militer, gak boleh berlatih fisiknya, hanya boleh menari dan menyanyi. Ya. Memang betul, akhirnya muncullah penduduk yang ramah, yang gembira aja suka menyanyi, menari, jauh dari gangguan. Ya. Jemaat Sardis kemudian ikut terbawa suasana lengah itu. Ya. Jadi santai. Hidup berjemaat yang aman itu kadang kita dambakan ya. Ya dong kalau gak ada jemaat, gangguan, tenang, stabil. Pengen dong kita juga begitu ya. Tetapi justru itu kayak angin sepoi-sepoi itu. Dibanding angin ribut yang kita waspada, angin sepoi-sepoi itu bikin kita malah ngantuk ya. Nah itu buat kita lengah. Sama. Hidup berjemaat yang aman, nyaman, belum tentu kemudian menjadi hidup berjemaat yang sehat dan dinilai positif di mata Tuhan. Ya. Terbukti ini jadi jemaat yang akhirnya tidak punya penilaian positif di mata Tuhan. Ya tadi dengan penilaian-penilaian yang ada. Itu konteksnya. Baik. Bu Santi. Baik, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta tadi sudah memberikan gambaran konteks secara umum ya. Tentang kota Sardis dan apa yang terjadi pemerintahannya, namun itu juga berefek pasti pada kehidupan jemaat yang saking terlenanya justru di situ muncul persoalan-persoalan. Nah, kita akan menggali setiap ayat ini dan kita akan lihat itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time.
Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 di bawah judul Jemaat yang Kehilangan Vitalitas. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita masuk segmen 2 nih Pak Pendeta ya. Baik. Bapak Pendeta dan Yud Purnama sebagai narasumber Ngulik Alkitab pada episode kali ini melayani sebagai Pendeta Jemaat GKI Gading Serpong. Ya. Pak Pendeta, mari kita mulai di segmen kedua. Secara umum tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ya sedikit di segmen pertama pembagian secara umum surat kepada 7 jemaat ini. Nah, surat kepada jemaat di Sardis ini bagaimana kita membaginya? Strukturnya ya kira-kira ya. Betul. Sama semua dimulai dengan ada perintah dari Tuhan Yesus kepada malaikat jemaat di Sardis untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, strukturnya kemudian dimulai dengan begini. Mulai dengan Tuhan Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Itu di ayat 1 bagian A. Ya, masih di awal. Lalu ada penilaian tentang jemaat itu sendiri, evaluasi dari Tuhan. Itu 1B sampai ayat 2. Lalu ada di ayat 3 itu nasihat. Ya. Janji dari Tuhan ada di ayat 4 sampai 5. Untuk jemaat di Sardis ya. Jadi ada janji buat jemaat ini. Sekalipun di tengah kondisi yang kayaknya tidak ada positifnya ya. Tapi Tuhan tetap punya janji buat jemaat ini. Ya. Nanti di bagian terakhir itu sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu tuh mengingatkan buat kita semua sebenarnya ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Hendak dengar gitu. Nah, itu kira-kira strukturnya. Ya, untuk ngulik hari ini nih ya. Oke. Pak Pendeta, bagian perkenalan dari Pak Pendeta mengatakan Yesus sendiri, dia sendiri yang perkenalkan diri. Apa maknanya ini? Inilah firman dia memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang. Dia memperkenalkan dengan secara simbolik. Khas banget ya. Khas banget. Beda lagi kan dengan jemaat yang lain ya. Lain lagi. Iya, apa ini maknanya ini? Iya. Nah, ini yang saya bilang berkaitan dengan konteks jemaatnya itu sendiri. Inilah firman dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Kita tahu ya Bu Santi, angka 7 itu angka sempurna buat orang-orang di sana ya. Yesus memperkenalkan diri sebagai dia yang ada 7-nya terus itu ya. 7 roh Allah. Angka yang sempurna, lengkap dan utuh. Jadi roh Allah yang ada pada Yesus ini roh yang lengkap, yang utuh, yang tidak perlu ditambahi oleh ilah-ilah lain, ya, dewa-dewa lain nggak perlu, cukup karena komplit utuh ada dalam diri Yesus. 7 bintang, simbol bintang itu simbol malaikat jemaat atau pemimpin umat sebenarnya. Jadi kalau dikatakan ini ada 7 bintang, utuh juga semuanya ada dalam kendali Tuhan Yesus. Para malaikat jemaat atau pemimpin jemaat itu, ya. Ini mau menunjukkan kan betapa berkuasa penuh dan sempurnanya Tuhan Yesus bagi umat di Sardis. Ada padanya roh Allah komplit dan malaikat jemaat pemimpin ada dalam kendalinya. Di tengah kota yang tidak punya pertahanan diri. Balik lagi nih tuh ya. Iya. Pas ya. Betul. Masukkan ke sini kan. Iya. Di tengah kota yang ada punya benteng tapi nggak punya pertahanan. Gampang diterobos. Itu kan menakutkan sekali ya. Di tengah kondisi itu Tuhan bilang, jangan takut loh. Aku adalah dia yang punya 7 roh Allah. Komplit. Gak perlu ditambah yang lain. 7 malaikat jemaat aku yang kendalikan. Tuhan memperkenalkan diri sebagai dia yang kuasanya besar, sempurna. Dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Nyambung ya di situ ya. Nyambung. Makanya memang kita perlu tahu konteks keadaan jemaatnya ini kalau membaca surat-surat pastoral ya. Lalu kalau dari perkenalan itu masuk ke bagian selanjutnya. Setelah Tuhan memperkenalkan diri, dia juga Tuhan yang kenal siapa umatnya. Ya, bukan sekedar menunjukkan siapa jati dirinya, tapi dia kenal. Tahu persis apa yang dilakukan umatnya.
Ini menarik loh ya. Ini kan berarti pelajaran buat kita juga ya. Kita sering rasa, Tuhan ini kayaknya sih nggak tahu tentang saya lah. Siapa bilang Tuhan itu mengenal kita. Terhadap jemaat di Sardis, Tuhan tahu. Maka kemudian dia katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Nggak ada yang tersembunyi, Bu Santi. Bener ya? Kita kan dari kecil udah dibilang ya, mata Tuhan melihat loh ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Nah. Aku tahu segala pekerjaan. Bukan sebagian pekerjaan, tapi segala. Lalu hasil penilaiannya apa? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau sebenarnya mati. Ini nggak ada yang bisa diselubungi ya di hadapan Tuhan ya. Iya. Mungkin di hadapan masyarakat, jemaat ini sebenarnya hidup banget, aktif banget, ya. Menari, menyanyi tiap hari kok ya. Tampak gembira. Gembira, kegiatan banyak. Tapi ternyata di mata Tuhan, engkau tuh dikatakan orang hidup, tapi sebenarnya engkau tuh mati. Waduh, bisa begini ya? Ya itu dia. Ada penilaian jujur dari Tuhan. Dan kita harus terima loh ya. Kadang-kadang sebagai manusia kita kadang punya apa? Iya. Pride ya. Betul. Dan kita pertahankan. Iya, dan kita kemudian pertahankan. Iya. Nggak mau disalahkan. Iya. Dari mana Tuhan bisa memberi penilaian Iya, itu? gitu. Saya udah lakukan semua ini loh. Iya. Kurang apa saya gitu ya. Iya. Jemaat ini giat. Bahkan kaya. Oh iya lah, menghasil emas, Wall. Tapi tadi dibuat nyaman, aman, akhirnya tidak ada tantangan. Hidup tapi tampak seolah berkembang, tapi pada hakikatnya Tuhan tahu mati. Mati semangatnya. Mati gairah dan kehilangan makna. Yaitu dia yang disebut kehilangan vitalitas. Daya hidup. Ya. Bergerak, tapi bergerak tanpa arah. Tanpa sasaran yang tepat untuk dicapai. Aduh, kalau sudah sampai titik itu kadang-kadang ya, kalau ini kena pada kita juga. Aduh, udah berhenti aja. Tuhan, saya kerjain semua kok ya. Iya. Saya lakukan loh semua loh. Tiap minggu ibadah, rame, semarak ibadahnya. Tapi kok Tuhan nilai nggak ada vitalitasnya. Nah ini, siap nggak kita ya dinilai kayak gitu ya? Jemaat ini dinilai begitu negatif. Ya. Mereka kaya, mereka bergerak, mereka punya banyak kegiatan aktif. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati mereka. Tahu di dalam-dalamnya bahwa sebenarnya ini mati. Udah jatuh pada mungkin aktivisme. Aktif sih ya. Banyak kegiatan tapi sebenarnya udah kayak mekanik gitu. Rutin yang ya dijalanin aja gitu. Akhirnya tadi kehilangan gairah, semangat yang sejati, semangat untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, tertutup oleh macam-macam motivasi yang lain. Ya. Sampai di titik itu tuh penilaiannya tuh, Bu Santi. Ya. Kita lanjut ke bagian setelah penilaian, itu kemudian dikatakan kan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Tuhan masih bisa lihat loh. Ya walaupun kayaknya negatif ya. Saya udah kebayang gitu Iya. kalau kepada saya ngomong, aduh tiba-tiba kayak nggak punya. Nggak ada bagusnya gitu ya Tuhan. Nggak ada bagusnya Iya. bagaimana gitu. Kayaknya udah mau ambruk aja gitu ya. Iya. Dan kita merasa udah mencurahkan semua. Iya. Udah capek gitu. Iya. Ternyata lah nggak ada bagusnya ya Tuhan ya. Tapi Tuhan nggak berhenti di sana. Tuhan katakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Apa yang masih tersisa itu. Yang sudah hampir mati itu. Masih ada ternyata. Masih ada. Ya. Jemaat diingatkan di sini. Bangun. Bangun ini kan berarti kan sadar. Ayo sadar lagi loh. Ya. Bukan sekedar sadar dari tertidur, bukan. Tapi supaya awas lagi. Waspada lagi. Jangan lengah. Nah tadi tuh karena diberi kenyamanan kadang orang jadi lengah. Jangan keenakan. Sadar. Bangun. Gangguan dari luar memang tidak ada. Ya. Hambatan dari pemerintah tidak ada.
semua mulus, lancar. Tapi ada bahaya. Ya, jadi terlena, terbuai, dan kehilangan vitalitas. Maka diingat, bangun. Dan terus kuatkan bagian-bagian yang masih tersisa itu. Ya, walaupun hampir mati, masih ada nih harapan. Iya ya, kalau dibandingkan dengan saya pernah punya pohon itu, kayaknya udah nggak ada harapan nih ya. Mati nih, udah mau dicongkel aja gitu. Tapi kemudian coba deh disiram ya, kita lihat deh. Muncul satu tunas baru kecil. Dari batang yang udah mau mati itu muncul tunas. Masih ada harapan. Dan kemudian tumbuh. Hidup lagi gitu. Seperti itu menurut saya. Tuhan masih melihat itu walaupun tersisa ya. Hampir mati. Tapi kalau engkau bangun, engkau kuatkan lagi, maka ada harapan. Ya. Sampai di situ penilaian Tuhan buat jemaat di Sardis ini. Jadi Tuhan memberikan penilaian bahwa ya tadi ya tidak ada hambatan dari luar. Kondisi pemerintahan aman-aman saja. Mereka tidak perlu memperlengkapi dengan perlengkapan senjata militer. Cukup menyanyi dan menari. Ya cukup jalani saja ya seperti Hidup, biasa. betul. Tapi justru Tuhan melihat justru mereka kehilangan vitalitasnya. Betul. Tampak di mata orang hidup namun sesungguhnya mati. Tapi justru Tuhan bilang, kuatkanlah yang masih tersisa, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. di hadapan Tuhan. Tapi tetap masih ada yang tersisa itu. Nah, ini menarik nih Pak Pendeta nih. Masih ada yang tersisa. Masih ada yang masih bisa dijaga lagi begitu ya. Nah, Betul. apa itu yang masih tersisa? Vitalitas apa yang ternyata sekalipun dia dianggap mati tetapi ternyata masih tersisa, dan yang tersisa ini bisa berarti dihidupkan lagi, dinyalakan lagi. Nah, kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time.
Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 di bawah judul Jemaat yang Kehilangan Vitalitas. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat-sahabat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Oke, Bapak Pendeta Dhani, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Asik ini Di ngobrolnya. bagian yang selanjutnya, Iya. sama seperti pola ada ya, memperkenalkan diri, Tuhan perkenalkan diri, memberikan penilaian, lalu kemudian memberikan juga nasihat. Nasihat. Apa nasihat Tuhan kepada jemaat di Sardis yang disampaikan melalui suratnya ini, Pak Iya. Pendeta? Jadi sekalipun hampir tidak didapati yang bagus di sana ya, Iya. tapi Tuhan tetap melihat ada harapan. Apa yang masih Karenanya tersisa? kemudian kepada jemaat seperti ini dinasihatkan ya. Di ayat ketiga di sana dikatakan, karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Jadi diundang lagi untuk ingat, kau tuh sudah pernah dapat sesuatu. Iya. Ya. Ingat lagi yang apa yang sudah kau terima dan dengar itu dan turuti. Jangan terbawa suasana konteks yang melenakan. Iya. Ya. Sebagai umat Tuhan tentu ada panggilan gitu. Tidak boleh jadi serupa dengan dunia. Turuti itu dan ya kenapa dipanggil bertobat? Ya karena jalannya sudah salah. Iya. Ya. Sama dengan yang lain ya. Iya, jadi serupa malah dengan dunia yang Iya. ada di sekitarnya. Kecenderungan manusia itu kala hidupnya enak, santai, tenang, damai, malah lupa kan akhirnya. Lupa dengan tugas dari Tuhan, lupa dengan panggilan untuk punya suara kenabian di tengah masyarakat, lengah dengan berbagai godaan. Ya. Nasihat pertama untuk Sardis adalah ingatlah. Apa yang diingat? Ya apa yang sudah diterima dan didengar oleh jemaat dari siapa? Ya dari Tuhan. Jadi kegairahan mereka saat pertama mendengar Injil itu perlu kembali ditumbuhkan. Bener ya, orang kalau baru bertobat itu ya, baru kenal Tuhan itu kayaknya cari kesaksian di semua mana-mana. kesaksian, gembira, belajar tuh haus gitu. Tapi kalau sudah ngerasa udah tahu gitu, lalu lengah. Nah ini yang diingatkan, ingat kegairahanmu pada waktu pertama mendengar Injil itu diingat kembali oleh jemaat yang kini cenderung malas dan lengah. Itu hal pertama yang diingatkannya. Nasihat dari Tuhan kepada jemaat di Sardis. Yang kedua apa? Turutilah. Jadi bukan sekedar ingat, tapi apa yang sudah kamu dengar, berita dari Tuhan itu, dituruti. Dilaksanakan apa yang sudah didengar itu. Sebagai berita Injil. Injil kan kabar sukacita. Betul. Tapi di dalamnya juga bisa berisi teguran kalau kita memang tidak pada tempatnya. Ya. Kadang orang lebih suka mendengar yang enak-enak di telinganya saja sih ya. Lalu kita milih, ini kalau khotbahnya galak-galak gini males saya gitu ya. Padahal yang namanya berita Injil justru untuk sukacita itu supaya kita balik, bertobat, jalan yang benar, ya turuti. Jangan cuman ikut yang kamu mau. Iya, yang enak. Yang enak saja, dengar dan turuti. Lalu selanjutnya bertobatlah. Karena udah diberitahu yang benar, kamu bisa evaluasi. Kamu sekarang jalannya nggak benar. Maka bertobatlah. Berhentilah menjalani kehidupan yang tanpa vitalitas itu. Berhentilah kondisi yang mengenakan itu terus kamu nikmati tanpa kemudian sadar bahwa sebenarnya ada panggilan Tuhan. Ya. Berbaliklah. Bertobat itu kan berarti berbalik. Ya. Berbaliklah untuk melakukan lagi apa yang berkenan di mata Tuhan. Tapi Tuhan juga mengatakan ya, berjaga-jagalah. Setelah bertobat itu tetap tuh. Ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan kau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Jadi Tuhan ingatkan nih. Masih ada kesempatan loh. Masih diberi waktu. Bertobat, balik lagi ke jalan Tuhan, hidup berkenan, kerjakan bagianmu, panggilanmu, beritakan Injil, kabar baik, tapi berjaga-jagalah. Karena Tuhan bisa kapan saja datang, meminta pertanggungjawaban kepada kita umatnya. Ya.
Dan ketika Tuhan datang, itu udah nggak ada lagi kesempatan untuk Tuhan, saya diberi tambahan waktu lah gitu ya. Kalau main bola tuh ada injury time gitu, nggak bisa. Selesai. Diminta pertanggungjawaban. Nah sebelum waktu itu datang, mari berjaga-jaga. Jangan lengah. Ingat konteks tadi, ini nggak ada militer. Gampang diterobos. Iya, nggak ada penjagaan. Nggak ada penjagaan. Nah makanya di sini umat Tuhan diingatkan juga. Harus berjaga-jaga. Suatu waktu, Tuhan itu bisa datang kayak pencuri. Sama, karena nggak ada tembok kota, Masuk musuh bisa masuk sewaktu-waktu. Maka umat harus berjaga-jaga kan? Sama. Dalam hal rohani juga sama. Harus berjaga-jaga karena sewaktu-waktu Tuhan datang seperti pencuri, lalu meminta pertanggungjawaban kepada umatnya. Ya. Itu nasihat buat jemaat yang kelihatannya kok negatif semua, tetapi tetap Tuhan tuh memberi nasihat yang sangat indah ya. Karena dia mengharapkan umatnya nggak hilang. Betul. Iya. Iya. Agar tetap kembali. Kembali. Ya. Nah menarik, sesudah nasihat itu ada janji nih buat mereka nih, Bu Santi dan sahabat YKB. Tuhan juga lihat kok ya, di tengah umat yang umumnya melakukan yang tidak baik itu, ternyata di Sardis kata Tuhan, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tetap itu mata Tuhan juga melihat kok ya. Matanya tidak tertutup kok untuk orang-orang yang tetap menjaga hidup, menjaga kekudusan. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Putih itu kan simbol kesucian ya, kemuliaan kesucian. Di tengah kecaman Tuhan karena hampir semua jemaat di sana mati dalam tanda petik karena kelengahan mereka. Lengah terhadap godaan. Masih ada sisa orang, mungkin segelintir gitu ya. Segelintir orang yang menyebabkan jemaat ini tidak diberi penilaian mati seluruhnya oleh Tuhan. Masih ada harapan. Ini baru dikatakan hampir mati. Berarti masih ada. Nggak semua mati ini kalau gini ya. Itu terjadi karena masih ada sedikit orang yang tetap waspada, hidup benar, menjaga diri dalam hidup sehari-hari. Dan apa yang Tuhan janjikan itu kepada mereka. Ya, ada simbol tentang apa nih Pak Pendeta? Ada penyertaan ya. Jadi apakah diminta juga jemaat anggota persekutuan di Sardis ini yang sebagian besar katakanlah yang lengah itu untuk melihat mereka yang sedikit ini? Iya. Ya, menarik. Tadi Santi nanya bagian itu ya. Jadi jemaat yang sedikit ini diminta dilihat juga oleh teman-temannya ya. Baik. Jadi di tengah kondisi yang ada, segelintir orang ini dipakai oleh Tuhan untuk jadi contoh, teladan buat jemaat lainnya. Bahwa ternyata bisa tuh di tengah konteks masyarakat yang seperti itu, ada orang-orang yang tetap menjaga diri dari kecemaran. Tidak lengah ketika godaan tiba. Sehingga Tuhan bilang nanti bareng-bareng kita pakai pakaian putih. Itu sebuah janji yang luar biasa ya. Dan diharapkan tentu yang pakai pakaian putih bukan cuma segelintir ini nantinya. Tapi semua jemaat di Sardis itu kembali berpakaian putih. Jadi jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan, bertobat, janji Tuhan itu juga diberikan kepada mereka. Ya. Baik Pak Pendeta, kita udah tiba di ujung segmen ketiga ini. Apa relevansinya ini bagi kehidupan kita? Karena ini bukan saja pada jemaat di Sardis, namun juga ada pesan bagi kita semua. Saya rasa ini menjadi sebuah pengingat dan peringatan juga buat kita. Kadang di tengah hidup bermasyarakat, ada jemaat atau gereja yang tumbuh dengan tidak mudah, ditekan, ya, dapat aniaya dari sekitarnya. Biasanya itu malah bersatu tuh, mereka bertahan gitu ya. Tapi ingat juga nih, kalau membaca yang jemaat Sardis, ini jemaat yang justru aman-aman aja.
nggak ada tekanan dari pemerintah, nggak ada tekanan dari masyarakat sekeliling, kehidupan bergereja berjalan, kaya, ya, kelihatan dari luar hidup, tapi rupanya kehilangan gairah vitalitas karena sudah jatuh dalam hal-hal yang akhirnya rutin, aktif yang terlalu aktif tanpa makna, ya, sehingga malah jatuh pada kelengahan-kelengahan yang membuat gereja tidak lagi memenuhi panggilannya sebagai panjangan tangan Tuhan. Ya, bisa jadi ada sebagian dari kita yang ada di posisi-posisi yang sama. Ya, nah siapkah kita kalau evaluasi dari Tuhan itu datang loh pada kita ya? Dinilai. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Itu masalahnya Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Bukan sebagian pekerjaan kita. Dan Tuhan gak cuman lihat yang bagus, terus cuman itu yang dinilai. Enggak, dia lihat sampai yang kedalaman. Ya. Siapkah kita dievaluasi? Evaluasi dari Tuhan tidak langsung turun dari sorga. Ya, bisa saja kan diingatkan oleh rekan, oleh pihak lain, ya, oleh lingkup-lingkup yang lebih luas kalau di GKI misalnya, ya, oleh klasis, oleh sinode wilayah, oleh sinode. Siap nggak kita menerima evaluasi yang menurut penilaian kita sudah hidup kok, aktif kok, tapi ternyata ada bagian-bagian yang kita lengah dan perlu digairahkan lagi kehidupan bergereja kita yang sehat. Ya. Dan seperti janji Tuhan, dia juga awali dengan sebuah nasihat. Di tengah berbagai hal yang negatif, Tuhan tetap bisa lihat kok. Ada yang tersisa itu, yang bagus itu tetap ada dan Tuhan hargai itu kok. Ya. Jadi jangan kemudian juga merasa gagal semuanya gitu. Kalau merasa dievaluasi terus kita nih ya, kayaknya jelek aja gitu ya. Bubar aja apa kita gitu ya. Jangan. Sardis itu ya sebenarnya udah nggak ada yang bagusnya, tetapi ternyata di tengah yang kelihatannya nggak ada bagusnya itu, Tuhan masih bilang hampir mati. Berarti kan belum mati nih. Dan Tuhan menghargai yang masih tersisa itu. Karena dia lihat ada segelintir orang yang masih punya kemurnian motivasi, punya kemurnian gairah dan vitalitas dalam melayani. Dan itu Tuhan hargai. Ya. Sembari Tuhan mengingatkan, ayo yang lain ikut seperti ini. Dengan begitu, semua akan jalan bersama dalam perarakan dengan Tuhan. Pakai pakaian yang putih nanti. Menerima janji Tuhan. Menerima janji Tuhan. Ya. Jadi dua nih. Yang pertama, kalau kita dievaluasi, jangan mulai dengan mengatakan, enggak. Apa itu namanya? Self defense ya. Yeah. Rasa benar gitu. Yeah. Coba kita introspeksi. Benar ya. Kalau sudah dilihat dengan sudut pandang yang lain, membuat kita sadar, bangun, ya gitu kan ya. Ingat lagi berita dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Lalu bertobat. Sadari juga bahwa Tuhan juga melihat hal-hal baik sekecil apapun. Dan itu jadi potensi yang baik untuk kembali menghidupkan gairah dan vitalitas pelayanan motivasi di tengah jemaat. Jangan sampai kita jatuh pada aktivisme gereja yang begitu aktif, akhirnya membuat kita lelah sendiri. Karena ada banyak gereja yang kegiatan banyak sebenarnya, rasa hidup, tapi akhirnya kelelahan. Dan kelelahan itu efeknya macam-macam. Gampang tersinggung, gampang bergesekan, konflik akhirnya. Dari luar sih nggak ada tekanan. Dalam. Kisruhnya dari dalam akhirnya. Tentu kita nggak mau gereja kita hidup lalu hanya untuk berantakan gitu ya. Hidup bersama dengan punya motivasi dan gairah yang sehat, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Tentu itu yang kita rindukan. Jangan mengulang seperti Sardis. Ya. Baik, Pak Pendeta, melalui ulikan Pak Pendeta tadi, kita dapat bercermin bersama ya, ketika Tuhan menilai segala pekerjaan kita itu karena memang Tuhan kenal betul siapa kita. Ya, betul. Ya.
Dan dalam penilaian itu Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan, tapi juga sekaligus Tuhan mengingatkan apa-apa yang memang perlu kita benahi. Dan dalam hal ini, apakah dalam semua rutinitas kita jangan-jangan kita kehilangan gairah, kehilangan vitalitas, kehilangan panggilan mula-mula itu. Saking rutinnya, panggilan mula-mula itu rasanya aduh sudah tidak lagi membuat kita bergelora. Ya. Dan ulikan melalui Pendeta Dhani mengingatkan saya dan juga para sahabat untuk kita berbenah dan kita ingat kembali panggilan Tuhan kepada setiap kita dan juga dalam kehidupan jemaat, karena Tuhan berjanji ya bahwa kita juga akan ikut dalam arak-arakan bersama dengan Tuhan sejauh kita memang mau mendengar ya evaluasi apa yang memang Tuhan inginkan agar kita berbenah. Terima kasih Bapak Pendeta Dhani Purwonama Terima kasih sama-sama, Bu tulikan Santi. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami punya kesempatan untuk ngulik Alkitab hari ini. Kami diingatkan, disadarkan. Kadang kondisi yang aman membuat kami lengah. Lengah untuk terus hidup dalam panggilan. Seperti ketika awal kami begitu bergairah. Mengenal Tuhan, mempersembahkan hidup untuk melayani. Hari ini kami diingatkan untuk bersiap untuk segala evaluasi yang bisa Tuhan berikan. Karena Tuhan melihat segala yang kami kerjakan. Baik sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Ajar kami untuk menjaga hidup kami dengan penuh kekudusan, jauh dari kecemaran, sehingga tidak menjadi sama dengan dunia di sekitar kami. Karena itu yang menjadi panggilan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk punya kegiatan gerejawi yang aktif, tapi tidak jatuh pada aktivisme. Ajar kami supaya kegiatan yang ada memang kegiatan yang hidup, bukan sekedar karena ramainya dan banyaknya kegiatan, tapi karena di dalamnya ada semangat, ada sukacita, ada kegairahan, dampak yang boleh kami bagikan, sehingga orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang hadir dengan sempurna, menjaga dan menyertai kami umatnya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.